PJ Wali Kota Kediri Zanariah mengikuti Pondok Ramadan bersama PKK Kota Kediri yang bertempat di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri pada Selasa, 2 April 2024. Pondok Ramadan ini mengambil tema meningkatkan iman dan takwa sebagai landasan moral keluarga. Pengisi tausiah pada kegiatan Pondok Ramadan ini yakni Ketua PCNU Kota Kediri Abu Bakar Abdul Jalil atau Gus Ab. Hadir pula PJ Ketua TPPKK Kota Kediri Novita Bagus Alit, Kabak Umum Miko Mardianto dan Ketua TPPKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Kediri. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini, hari yang berbahagia ini, kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara Pondok Ramadan dengan tema meningkatkan iman dan takwa sebagai landasan moral keluarga. Tak lupa sholat serta salam terjatuhkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang sangat kita harapkan syafaatnya besok yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah acara pada pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ayat suci Al-Quran kepada Ibu Dewi Masito SPD dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pelaksanaan oleh PJ Ketua TPPKK Kota Kediri kepada Ibu Novi Bagus Alim dipersilakan. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji, dan dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada pemilik alam semesta yang menciptakan insan di dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar pelaksanaan kegiatan Pondok Ramadan sebagai berikut. SK Wali Kota nomor 188.4.5/419.033 tentang perubahan keempat atas SK Wali Kota Kediri nomor 188.45/419/2019 tentang tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kota Kediri masa bakti tahun 2019 sampai 2024. SK Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri nomor 04/PKK KOP /3/2024 tentang pembentukan panitia Pondok Ramadan tahun 2024 serta program kerja TPPKK Kota Kediri tahun 2024 khususnya Pojja 1. Maksud dan tujuan. Maksud dari kegiatan ini adalah menghidupkan hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan dengan mengisi kegiatan ibadah. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, menambah ilmu agama dan menjaga silaturahmi antar sesama. Pelaksanaan Pondok Ramadan tanggal 2 April 2024 di Ruang Joyoboyo, Pemerintah Kota Kediri. Narasumber dari Kiai Haji Abu Bakar atau Pusap. Anggaran Pondok Ramadan, anggaran APBD Kota Kediri tahun 2024. Peserta Pondok Ramadan sebanyak 350 peserta dengan rincian pengurus TPPKK Kota Kediri, TPPKK Kecamatan masing-masing kecamatan 5 orang, TPPKK Kelurahan masing-masing kelurahan 4 orang, OPD terkait, GOW Dharma Wanita dan MTPI-PHI. Bapak Ibu yang kami muliakan, kiranya itu yang dapat saya laporkan dari pelaksanaan Pondok Ramadan tahun 2024. Selanjutnya apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya mohon Ibu Zanariah untuk memberi pengarahan dan sambutan pada kegiatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu PJ Wali Kota Kediri, Ibu Dr. Insinyur Zanariah MSI dipersilakan. Menurut Zanariah, ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya akan selalu menempati posisi paling penting dan tidak dapat digantikan oleh apapun dan siapapun. Apalagi di zaman sekarang yang penuh tantangan, membekali anak dengan moral yang baik adalah investasi terbaik. Dampaknya, anak-anak memiliki integritas, tidak labil sehingga terbentuk hubungan antar masyarakat yang harmonis. PJ Wali Kota Kediri juga memberikan apresiasi pada TPPKK Kota Kediri yang telah mengadakan kegiatan Pondok Ramadan ini. Harapannya, kegiatan semacam ini terus berlanjut di setiap bulan Ramadan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat bersilaturahmi dan belajar bersama pada majelis ilmu hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya berdoa anak-anak kita termasuk anak saya sehat dimanapun berada. Alhamdulillah tahun ini
TPPKK Kota Kediri dapat kembali menyelenggarakan kegiatan rutin Pondok Ramadan, dan di mana kegiatan ini tidak hanya menambah ilmu tetapi juga mengairi hati agar tidak gersang. Termasuk saya yang setiap hari dari subuh sampai tengah malam bekerja. Karena seperti yang kita sadari bersama, dalam kehidupan berkeluarga selain dijalani melalui pendekatan intelektual, kita juga membutuhkan sisi spiritual. Dan alhamdulillah saya punya kesempatan untuk ketemu ibu-ibu semua yang berjuang untuk keluarga dengan keringatnya, dengan keahlian masing-masing. Kalau saya hanya bisa bekerja dan berkarir, sementara anak-anak mandiri sekolah sendiri dari kecil. Nah, saya bekerja, tapi semua itu ada pahalanya masing-masing. Ya, ada pahalanya masing-masing. Itu yang saya selalu pegang. Dan kita juga membutuhkan sisi spiritual dari panduan agama. Kita dapat memahami mana yang baik, mana yang wajib, mana yang buruk, dan mana yang hak. Semoga itu kita bisa pahami sama-sama. Tapi sebagai manusia pasti ada alpanya. Dan semoga setiap tahun kita menjalani Ramadan ini untuk selalu mengingatkan kita. Oleh karena itu, tema Pondok Ramadan tahun ini meningkatkan iman dan takwa sebagai landasan moral keluarga. Saya ingat karena apa yang kita sebagai wanita, sebagai ibu harus menahan mulut dan keinginan, sehingga anak-anak kita dan para pasangan hidup kita selalu terjaga. Itu yang selalu saya ambil nasihat dari ibu saya almarhumah. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi pada TPPKK Kota Kediri yang telah mengadakan kegiatan Pondok Ramadan. Saya berharap kegiatan ini bisa berlanjut terus, bahkan tidak hanya pada bulan Ramadan. Ya, karena itu jadi nanti ibu sebagai pendamping anak-anak, pendamping pasangan hidup selalu di jalan yang diridhoi Allah SWT. Pasti ada lah manusiawi keinginan hasrat ya Pak besar. Tapi kalau kita selalu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, ceramah, tapi bukan ceramah yang selalu membahagiakan ya Bu Saab. Kalau itu saya akan pindah channel biasanya. Yang hanya PHP aja Ibu, ya kan? Karena itu kan sudah susah. Jadi kita harus dapat pencerahan yang baik untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya pahala itu berdasarkan amal ibadah kita. Saya bekerja, Ibu bekerja di rumah, sama. Nah, peran keluarga terutama ibu sebagai madrasah pertama bagi anak akan selalu menempati posisi penting, tidak dapat digantikan oleh smartphone sekalipun. Ya saya kalau dulu kerja keluar kota bulan puasa sekali ini, saya selalu pesenin makanan. Jadi saya dari ITB pesan makanan karena anak-anak nggak dilayani kalau pesan online, delivery. Dan mereka berapa tahun? 4 tahun atau 5 tahun kita ajarkan tidak punya pembantu dan mereka hidup berdua saja di rumah. Jadi kalau subuh saya dan suami sedang di luar kota di Nusa, supir yang anak masuk rumah dan membangunkan mereka. Saya ingat itu. Tapi alhamdulillah mereka semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pilihan buat saya. Semoga ibu juga ada yang mengalami seperti itu bisa menjalani. Dan di
Di tengah zaman yang penuh tantangan seperti ini, membekali anak dengan moral yang baik adalah investasi terbaik. Dan saya, memang anak saya laki-laki, 2 orang, dan sampai sekarang umur sudah balik jauh, besar, tapi belum ada yang niat nikah. Ya saya hanya berdoa saja bahwa jodoh belum datang, itu saja. Anak saya umur 27 tahun dan 26 tahun, mereka bekerja di luar, dan memang sudah malam kalau mereka sempat, kalau nggak capek dari kerja, yang menyapa saya melalui smartphone. Dan saya hanya berdoa, sama pasti dengan ibu yang lain, kalau anak-anaknya jauh, untuk berharap, berdoa mereka selalu dalam lindungan Allah. Dan harapannya bahwa anak-anak kita memiliki integritas, tidak labil, sehingga terbentuk hubungan antar masyarakat yang harmonis. Mereka penuh toleransi. Saya alami itu. Yang dulunya anak saya itu hanya sekolah di sekolah Islam, tapi setelah saya masukkan di swasta umum, mereka baru paham bahwa toleransi itu ada. Dan saya terkejut bahwa memang sebagai orang tua harusnya memang mengenalkan juga toleransi, dan itu saya alami. Dan alhamdulillah mereka sekarang sampaikan sih toleransinya cukup tinggi untuk selalu berbagi di tengah perbedaan. Malah saya yang selalu dikatakan pelit. Kalau saya bilang, nak jangan semua dikasih, kan kita hidup merantau, harus berbagi. Karena saya bilang, tapi kan kalau kalian habis uangnya atau rezekinya, kan belum tentu bisa dikirim dan nyampe cepat. Tenang, nanti kami yang berbagi ini akan dibagi juga dengan saudara-saudara di sana. Jadi itu yang saya tidak khawatir lagi untuk kekurangan mereka. Nah, maaf, saya sedih karena 9 tahun saya berpisah. Dan semenjak pandemi malah tidak pernah ketemu, kecuali melalui video call. Yang penting anak-anak kita itu sehat, itu saja. Dan saya mengabdi ini juga untuk kemaslahatan, insya Allah. Nah, hal-hal seperti ini memang tidak bisa kita lakukan sendiri, perlu adanya sinergi yang solid dari seluruh pihak, baik dari tetangga, lingkungan, maupun jajaran pemerintah kota, terutama di Kota Kediri, dan TPPKK dan masyarakat. Dan saya benar-benar apresiasi menerima Kota Kediri itu mendapat penghargaan sebagai kota termasuk tertinggi toleransinya, nomor 7 dari 90 kota di Indonesia. Alhamdulillah. Dan saya terima kasih ibu-ibu. Saya khawatir awal saya datang ke sini karena saya tahu Kota Kediri ini adalah kota santri juga. Tapi nggak mungkin salah pimpinan menunjuk saya ke sini, dipilih. Saya datang ke sini tanpa berhijab dan diterima. Terima kasih. Mohon maaf karena ya saudara-saudara saya berhijab semua, hanya saya yang tidak, yang belum. Ya. Kalau kata suami saya, yang penting hatimu dihijabkan, katanya. Artinya saya tidak boleh sirik sama suami. Ya sudah, saya bilang gitu aja dulu. Jadi kalau suami nggak pulang, nggak ada kabar, ya pokoknya apa katanya, berpikir positif. Kata Kiai siapa itu yang dari Makassar? Dasar Latif. Ya. Sekarang mulai Ramadan saya selalu dibuka itu. Jadi oh iya, pas lah. Nah, pemerintah kota dan PPPKK akan terus menstimulus atau mendorong masyarakat
agar berdaya dengan berbagai program dan kebijakan. Para kader terus mengedukasi dan masyarakat turut berpartisipasi untuk mensukseskannya. Jadi tidak bisa hanya oleh TPPKK saja, tapi dari kader-kader yang ada di kelurahan, kecamatan. Dengan begitu, insya Allah ikhtiar atau usaha kita yang baik ini dalam membangun masyarakat yang berdaya dan sejahtera dapat terwujud. Saya ucapkan selamat menimba ilmu bersama Gus Ab, semoga menjadi berkah bagi kita semua dan tercatat sebagai amalan baik di bulan puasa ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, sekaligus berbagi curhat. Kenapa saya langsung masuk dengarkan lagu lantunan tadi dan ayat suci langsung meneteskan air mata karena itu kata almarhumah dan anak saya yang sedang menimba ilmu dan bekerja di luar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk Ibu PJ, mohon dibuka dulu. Tadi belum dibuka untuk acara ini. Kami mohon untuk dibuka dulu. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Pondok Ramadan TPPKK Kota Kediri tahun 2024 dengan resmi saya buka dan kita bisa laksanakan dan lanjutkan. Terima kasih. Sebuah dawuh yang mengatakan al-ummu madrasatun idza a'tataha a'tata sya'ban toibal a'rab. Ibu itu adalah ibarat sebuah madrasah. Bila mana memang ibu panjenengan sedaya dipersiapkan untuk mendidik, untuk mengasuh anak-anak kita, maka akan menjadi bangsa yang bagus, bangsa yang baik, dan bangsa yang kuat. Maka di dalam kesempatan pagi ini, Mbok pilih lebih tepat bagaimana memaknai peran panjenengan di tengah-tengah keluarga, peran panjenengan di tengah-tengah masyarakat, peran panjenengan di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Kalau panjenengan membaca dalam sejarah, piyantun putri niku rumiyin sudah bergerak di bidang sosial. Jenengan kemutan ceritane Sayyidah Khadijah, garwane Kanjeng Nabi. Beliau tidak duduk manis, beliau tidak berdiam diri, beliau tidak hanya sekedar masak, mapan, terus beliau tidak hanya sumur dapur, sumur, kasur, tidak, tetapi beliau bergerak di bidang sosial, pelaku usaha, bisnis, duwe kegiatan ekonomi yang hasilnya untuk berjuang membantu suaminya. Panjenengan pirsa namanya Sayyidah Fatimah, putrinipun Kanjeng Nabi, garwanipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau seorang
politikus ulung, sebagai orator aktif di bidang politik. Ini Sayyidah Fatimah, putri ne Kanjeng Nabi. Panjenengan kemutan asmane Rufaidah. Rufaidah ini adalah orang yang pertama menginisiasi sekaligus mewujudkan adanya rumah sakit pada zaman Kanjeng Nabi untuk menampung, bantu mengobati sahabat yang perang luka karena peperangan. Ada lagi yang namanya Zubaidah. Beliau sosiawan yang membuat jalur air. Apa jalur air? Irigasi lah, maksudnya yang menurut. Irigasi mulai dari Baghdad sampai Arafah. Niki wong itu hebat. Artinya bahwa kalau kita bicara emansipasi, kalau kita bicara peran serta wanita, kalau bicara gender, itu sudah dari dulu niku pun ngoten. Bahkan yang melopori mengangkat derajat kaum wanita ini kan mboten Kanjeng Nabi sinten. Wong nyatane Kanjeng Nabi sebelum beliau diutuskan peran wong wadon kan nyun sewu menawi ibune melahirkan bayi perempuan langsung dipendem urip-uripan. Sehingga dengan adanya Kanjeng Nabi dilahirkan dan diutus mengangkat derajat wanita, rumiyin kan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhib. Dulu kalau ada wanita melahirkan wanita, wong wadon, bayi wadon, niki wajahnya suaminya itu berabak. Bahasa Indonesia memberabak. Memberabak itu apa? Yes, memberabak. Memberabak. Kecewa. Bojoku kok nglairne wong wadon. Dianggap wong wadon itu tidak produktif, tidak berfungsi, gak iso koyo lanang kuat dijak perang. Akhirnya kan hukum laki-laki, hukum perang itu kan hanya diwajibkan bagi laki-laki pada saat itu. Terus Sayyidah Ummu Salamah protes Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi niku ya apa? Sing perang kok wong lanang tok. Ganjarane gedhi nek mati syahid, tapi sementara wong wadon boten. Akhirnya turun ayat niku wala tatamannau ma faddalallahu ba'dukum 'ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Sehingga Islam itu sebenarnya melihat bahwa lanang tawadon ini yektosipun sami mawon. Selama berkualitas, selama bermutu, selama SDM-nya hebat, lanang utawa wadon sami mawon, tidak ada bedanya. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Tergantung seberapa tingkat kesulitan dan ikhtiar serta usaha kita semua. Wadon nek sregep ya berarti hebat. Nyata nih ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Fatimah. Di Indonesia banyak tokoh-tokoh perempuan. Ibu kita Raden Ajeng Kartini. Ada perempuan yang hebat lagi namanya Cut Nyadin. Kemudian juga banyak lagi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Dulu kita pernah punya presiden perempuan, Ibu Megawati. Banyak perempuan yang menjadi menteri, termasuk Menteri Bu Risma, Menteri Bu Sri Mulyani, Bu Retno. Kita punya gubernur namanya Bu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Niku yo wong wadon. Kita punya PJ Wali Kota juga perempuan. Istrinya Pak Jokowi juga perempuan. Lah nomor kleru betul tak nggih? Artinya apa? Bahwa kita itu jangan nopo kecil
kecil hati, kita jangan pesimis, kita harus optimis. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Kalaupun ternyata hukum berbicara lain, lanang hukumnya ini, wadon hukumnya begini, perempuan hukumnya begini, itu secara kodrati. Tetapi kacamata agama melihat man amila soliham min dzakarin au untha wa huwa mukmin. Pokok lanang wadon api, maka imbalannya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, oleh karenanya para ibu-ibu yang kula hormati, bahwa ini posisi status perempuan di mata ajaran agama Islam artinya bahwa kita semuanya punya potensi yang sama, punya peluang dan kesempatan yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Maka bagaimana cara mengimplementasikan dalam kehidupan sebagai landasan moral keluarga? Poso niku paling tidak ada 3 hikmah yang bisa kita ambil. 3 teman-teman nggih. 1, ada hikmah spiritual. Hikmah spiritual itu artinya poso niki melatih kita agar punya jiwa ruhul ilahiyah, jiwa ketuhanan, jiwa kita punya pengakuan diri adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poso niki mencetak jiwa spiritualitas, diantaranya ngelatih awake dhewe sabar. Terus pundi boten sabar, sudah siap makanan komplit, setiap menu wonten teng dhuwur meja, minuman komplit, terus nyamian apa nyamilan to? Nyamian takjilan komplit, yang dhuwur meja panjenengan pun siap nyekel sendok, tapi belum adzan maghrib. Wis panggah ngene tok. Ora wani pluk ngoten. Artinya apa? Ini pembelajaran secara disiplin waktu. Pembelajaran kita harus sabar. Pembelajaran kita harus menghadapi sesuatu dalam keluarga itu jangan bersifat instan. Ojo pragmatis. Jangan ambil jalan pintas. Semua butuh proses. Nyuwun sewu bagi pasangan, jangan terlalu banyak menuntut kepada pasangannya yang sekiranya belum ada kemampuan. Ora usah melok-melok karo wong-wong sing sosialita, kae klambine ben isu karo ben sore ora padha. Boten usah meri boten niku sakjane niku diweter ngono. Jenengan sing gak pirsa wis. Jenengan ora usah gumun nek sing kumpul-kumpul ngene kae gelange sampe teko sikut niku nyilih. Niku ya nyewa. Niku kadang-kadang yo boten usah nek uang tuku nek gak yo nyilih ngono. Artinya apa? Ini butuh kesabaran. Duwe ora apa-apa nggih. Ya boten apa-apa. Artinya kita tidak usah menjadi orang lain, jadilah diri kita sendiri. Yakin, optimis. Lah wong omah-omah niku lho nggih. Kalau secara umum kita amati bagi kita-kita itu pertama 5 tahun pertama amur maratuwa. Duwe anak sitok. Wis ruwet main geger susu tengger marto. Terus akhirnya usul. Wis ayo wis penting kos-kos ritek niku anak siji. Anaknya 1. Wis kos-kos ritek ra apa-apa sing penting ka amur maratuwa ya wis dituruti. Kos 5 tahun mergo nggone rada bebas,
kesempatannya banyak, mana nih sito. Loro. Akhirnya tahun yang ketiga karena dianggap kos kurang luas, akhirnya berusaha kontrak omah dengan tempat yang agak luas. Karena kamare akeh, akhirnya peluang dan kesempatannya ada, tambah nih anak telu. Anggapannya umur selawe tahun rapi tambah 15 tahun berarti kita tahun ini 40. Akhirnya wong tuane ngahi-ngahi jawang dole timbang awakmu men bolak-balik kos kontrak rono wis tanah buri lho nek emahe dadi gawe. Alhamdulillah. Apa yang kita gegerkan dalam rumah tangga maka butuh kesabaran. Kados poso niki sabar, disiplin, harus tahu bahwa ada saatnya. Jangan kesusu. Dawi qaidah usul fikih manistajala qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa sing gigi mongso maka akan terjerumus benamung tersiksa. Melaku kesusu kesandung, adan kesusu gosok, mangan nek kesesok kesalah. Nah itu artinya tergesa-gesa itu tidak baik. Nah, butuh kesabaran. Maka landasan moral dalam keluarga sebagaimana orang puasa, hikmah spiritual kita harus sabar. Tentu tidak hanya sabar, bagaimanapun juga dalam rumah tangga harus ada jiwa amanah antara suami dengan istri sebagaimana pelaksanaan puasa Ramadan saat ini. Di saat puasa Ramadan kita itu dipelajari menjadi suami istri yang amanah, suami istri yang dapat dipercaya. Poso niku nggih sakjane kesempatan kita untuk makan, waduh sangat longgar. Kados kula ngeten iki ketek metu omah, tekoke-nya diajarane nyambekot. Niki teko kula wau betos 10 sak bungkus tak pangan yang mobil teko kula menggok rada pinggir-pinggir kono. Bar ngono tak serbeti. Mulih gaya kula luwemes. Kaya luwe-luwe arti asline ku warken. Saya yakin pasangan saya tidak tahu. Orang lain pun juga tidak tahu. Tapi kita percaya, dipercaya oleh Allah bahwa kita telah selalu diawasi dening Gusti Allah. Alangkah hebatnya kalau spiritual yang menanamkan jiwa amanah ini diterapkan dalam rumah tangga. Bagaimana suami juga punya amanah, iso dipercaya ora mleto. Si istri juga bisa dipercaya gak suloyo. Tidak harus amanah itu tidak harus ada pada saat kita berada di samping suami. Tidak hanya sekedar kita diawasi oleh anak-anak kita, tidak hanya sekedar kita takut dengan GPS. Jadi yang mungkin sini GPS. Tidak hanya kita takut karena ada yang selalu mantau, tapi kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang hebat. Jangan menjadi pasangan yang tidak punya amanah sehingga duweni siran iku dukar minggir becake metu tengah monggo Kang Mas mampir mumpung Pak ora ning omah. Niku namanya mencari kesempatan dalam kesempitan. Ngoten nggih, wis angel nggih. Oke, niku dadi landasan moral dalam keluarga meningkatkan iman. Jadi kita ini butuh sabar. Ya kita harus butuh waktu, butuh proses. Semua itu tidak ujug-ujug. Orang betunduk. Orang jangan melihat pas enak itu, tapi lihatlah rekosoni prosesnya. Bon. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan puasa belajari kita agar kita punya jiwa amanah?
Sehingga kita pun dalam rumah tangga pun harus menanamkan jiwa amanah dalam keluarga kita. Nah, ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, di dalam bulan Ramadan pelaksanaan puasa atau ada hikmah yang namanya hikmah medikal. Hikmah medikal itu hikmah kesehatan. Orang yang kalau puasa insya Allah akan lebih mengistirahatkan pencerna makanan. Pun sederhananya kan ngeten. Setiap makan yang kita dahar sing kita makan, daharan panjenengan niku oleh giling weteng niku betah wekdal selama 8 jam. Ngoten. Sederhananya ngoten mawon. 8 jam giling jenengan dahar jam itu isu, berarti selesainya giling jam 3 sore. Oke. Padahal rata-rata wong niku urung sampai jam 3 sore wis mangan siang, jam 1 awan wis mangan. Berarti cek duwe utang 2 jam. Kudune jam 3 lagi selesai giling sing panganan isu, jam 1 lagi wis mangan nek. Kalau jam 1 siang kita makan butuh waktu 8 jam, maka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jam songo bengi lagi mari mangan sing jam 1 wae. Padahal awake dhewe nek sore urung sampai jam 9 wis mangan maneh. Anggap aja mangane jam 7 bengi. Sehingga selesainya giling makan yang ketiga jam 3 pagi. Berarti kan efektif terus. Mesin ini kayak lerene blas. Terus muter terus mesinnya yo panas. Apa meneh kita niki aktifnya kegiatan melok pengajian, melok jamian, melok majelis taklim, isuk mangan, awan mangan, bar maghrib mangan, yang kumpulan yo diwehi mangan, mulih gawa berkat yo mangan. Wong iki teko iki. Ya Allah, pun sehingga apa? Ini sebagai bentuk bahwa secara medis kesehatan kita kurang sehat. Nek terus senggiling mergo mesine muter terus. Nah, dengan puasa akan mengistirahatkan pencerna makanan minimal 5 jam dalam waktu sehari. Kalau dikalikan 30 hari atau 29 hari dalam puasa, kemudian dengan mengistirahatkan pencerna makanan inilah yang menjadikan sebab kita itu akan bisa sehat. Jadi nek badhe check up niku ya kudune poso. Gak mangan. Bapak adung diperiksa ku gak nek mangan dhisik adung diperiksa bae alatnya metu gambar sambal tumpah. Makanya gak oleh mangan sih. Bon. Ini puasa. Dan puasa ini merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 15 tahun dideklarasikannya Islam. Saat itu Kanjeng Nabi di Madinah setelah 2 tahun. Keraten pada saat Kanjeng Nabi di Madinah, di Makkah lebih banyak menekankan tentang ketauhidan, tentang masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baru di setelah Madinah 2 tahun setelah beliau hijrah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Bon, jadi sehat. Nah, maka di dalam rumah tangga kesehatan ini kan tidak hanya sekedar ditunjang karena makanan, tapi juga karena pola pikir ini juga akan mempengaruhi tentang kesehatan kita. Nek mangane api tertib, tapi mikir bondo nilian, mikir kesuksesan orang lain, mikir kenikmatan orang lain, sehingga gak enek kenyamanan dan gak enek ketentraman dalam rumah tangga. Wangen-wangen ini wis seru rono, padahal kayak koncoku lho yo. Sak
bangku karo aku, tapi kae kok luwih sukses kae, sugih kae, ketoke gak lombo, ketoke golek pesugihan yang Gunung Kawi, ketoke nek gak nyang Gunung Kawi ya nyanggone kuburan Mujang. Dine, ini, kelotok, kok kelotok gitu, ini. Oh, Bapak Colono, ya wes. Ya Allah, ya wes, ya Allah. Usaha. Ini kadang-kadang pikiran-pikiran yang semacam itu yang menjadikan kita tidak bisa lebih sehat. Ya mungkin secara fisik sehat, tapi nuraninya, hatinya, rohaninya ini yang gak sehat. Muncul jiwa hasud, iri dengki, ngancam, dan berbagai macam penyakit hati. Sementara sing dikono ning delalah yo kemelinti pisan. Ngece pisan, ora gatel ora men kukar-kukur. Padune ben krincang, kerinci. Ini bicara kesehatan dalam rumah tangga perlu banyak pola-pola yang harus kita bangun di dalam rumah tangga selain pola hidup, pola pikir, termasuk malih bagaimana pikiran kita supaya sehat. Kita jangan gampang suudzon. Harus mengeterapkan yang namanya husnudzon, berpositif thinking, terutama pada pasangan kita. Sebab bagaimanapun juga harus kita akui, kita sebagai manusia, dawuhipun masing-masing kita itu tidak ada yang sempurna. Idza laqita ahadan minan nas ra'aital fadla lahu 'alaika. Kalau panjenengan melihat seseorang, maka lihatlah kelebihannya, supaya biar gak mikir no. Yang dilihat itu kelebihannya, jangan dilihat kekurangannya. Wah, suami saya itu gak begitu ganteng, tapi tanggung jawab, itu kelebihan. Akhirnya husnudzon, berpositif thinking. Suami ora pakai ganteng, tapi sosialnya tinggi, loman, nyanyok. Apa nyanyok? Awean. Lebih bahasa sing halus itu kok. Ini kan kelebihan. Suami saya nggak begitu ganteng tapi tanggung jawab. Ini kelebihan. Sehingga untuk mengolah pikir kita agar kita tidak positif, agak negatif thinking, harus selalu berpositif thinking. Sebenarnya ini juga harus diimbangi oleh seorang suami. Istri saya nggak begitu cantik tapi masane enak. Nah itu kelebihan. Bojoku ora pati ayu tapi nrimo. Tak blonjo saulan selawi yuta ya nrimo. Kurang piye Mas Genta ini? Bingung nek oh ya. Lah wis pintur. Libur wis 15 juta wis ngono ya. Ya, liar nih. Ya Allah. Lho selawi yuta lho nek dianggap kurang megah kurang. Bab karaktere wong lanang niki nek tuku barang murah diomongne larang, nek wong wedok tuku larang tuku murah diomongne. Dadi tuku klambi iki pira Mas regane? Padahal sak yuta. Munine 100. Iku nek diomongne sak yuta dulu. Duit sak yuta tukane klambi tok sitok, tukane anake tok 3. Ya wis opo. Iki nggih lalu mangan kangge sak wulan wae lah wis. Dawuh 500 menang. Selesai. Nek wong wedok regane 500, laporane 1. Piro regane iki? Alah saiki kabeh mundak Mas. Biasane 500 ki sak yuta ya. Yo kurangane ha. Wong itu kan yo. Kudunge lho, Mbak, kudunge.
ngarane wong. Ya selamanya tidak akan bisa disamakan. Justru ada wong lanang duwe sifat wong wedok diarani baji niku kowe. Wong lanang cowok iki. Wong wedok gimana? Wong wedok cowok iki pantes. Wong lanang cetil gak pantes. Jadi memang selamanya tidak akan bisa disamakan. Nek dipadane diarani 47 niku. 47 baji niku. Diarani 47. Ketoke wayu tapi suaranya gede. Ini style biasanya tengene di PDAM niku. Tower niku. Lho jenengan tak aturi kok bisa-bisa. Oh. Jadi ini sehat, puasa itu sehat. Maka bagaimana membangun rumah tangga itu selalu sehat lahir batin. Kula sering ngatur teng pundi-pundi. Ukurane wong sehat lahir batin niku nggih nek rumah tangga pokok nek mangan, nek luwe mangan, nek ngelak luwe, nek kesel leren, nek ngantuk. Berarti orang yang memenuhi 4 ini minimal berarti sehat lahir batin. Kalaupun toh di Indonesia ternyata kula panjenengan sedoyo sebagai pasangan suami yang ketepatan membantu perannya suami dalam mencari nafkah, ini hebat. Kudune kan wong wadon tidak sampai begitu, tetapi membantu meningkatkan perekonomian dengan usaha panjenengan bisnisnya. Saat ini bisnis itu ora kudu gawe toko, ora kudu gawe bedak. Bedake mesti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngono to piye. Pelune nek masang iki ben gak kleru. Biar kan konten tidak harus pakai showroom, tapi dengan HP dan kecanggihan teknologi itu sudah menghasilkan banyak uang. Nah monggo ini kecanggihan teknologi itu panjenengan manfaataken kangge hal-hal sing positif. Ojo malah nggih ngrumpi ya. Ojo malah nggih fitnah, ojo malah nggih ngrasani mawon. Jangan hanya untuk hibah atau intoleran, mencaci maki, ngelok nih kono, ngelok nih kene. Jenengan sak kemutan niku surat Pak Yasin sing muni tangan akan majelis saksi muni. Surat Yasin. Aidihim wa tukallimuna gitu ya. Wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Waktu kalimuna aidihim. Sok niku tangan akan bisa ngomong bisa saksi mboten sok saiki tangan mboten iso ngomong. Dolanan. Memprovokasi. Lah monggo. Saya yakin ibu-ibu PKK yang kreatif, enek sing didol. Rotine rono, klambi rono. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa alil khair. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma akshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairu. Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali mutahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami sallallahu
mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Gus Ab terima kasih yang sebesar-besarnya, juga kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada grup Hadroh Syifaul Qulub binaan Ibu Ana, Ketua Pojok 1 Kelurahan Gayam. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat berguna dunia dan akhirat. Tim Liputan Doho TV.